Hai Sobat Wisata, kembali lagi di program Ceriwis, Cerita Wisata. Bersama dengan saya, Rafli, dan juga dengan rekan saya, Tika. Dan kami sudah berada di Kampung Kangkung Kang Bejo. Yuk, cus kita ketemu dengan pelaku wisatanya. Let's go! Cerita wisata kali ini, kita telah mendatangi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Balikpapan. Yaitu apa aja, Kak? Kampung Kangkung Kang Bejo. Bener banget. Dan Kampung Kangkung Kang Bejo ini terletak di tengah-tengah kota Balikpapan. Bener-bener hidden gem banget nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Nah, untuk letak strategisnya yaitu ada di Balikpapan Tengah, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, rasanya nggak afdol nih kalau misalnya kita cerita tentang Kampung Kang Bejo tapi tidak langsung sama expertnya nih. Bener banget. Nah, langsung aja kita panggilkan salah satu tokoh yang bergerak di Pokdarwis daripada Kampung Kang Bejo sendiri, yaitu ada Ibu Yeti. Halo Bu Yeti. Halo, salam kenal Ibu. Saya Rafli. Oh, Rafli. Ya. Saya Tika, Ibu. Oke, dengan Ibu Yeti. Oke. Jadi kami dari Duta Wisata Menentung Kota Balikpapan, Ibu. Oke, siap. Ya. Tahun ini ya? Iya, betul tahun ini. Dan kami nih di sini ceritanya ingin bertanya-tanya sedikit nih tentang Boleh. Kampung Wisata Kang Bejo. Iya, kita ingin mengulik-ngulik gitu. Iya. Boleh kan Ibu? Boleh, bertanya banyak juga. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya, Bu. Oke, siap. Terkait dengan pembangunan daripada Kampung Kang Bejo sendiri. Nah, pertama kali Kampung Kang Bejo ini diprakarsa itu pada tahun berapa sih, Bu? Sebenarnya kebun Kang Bejo ini bisa dibilang kebun tertua ya, di Kota Balikpapan. Ya, sebelum tahun 1980 itu sudah ada kebun Kangkung Kang Bejo. Tetapi secara geografisnya kita ambil aja di tahun 1980. Jadi mungkin sekitar sudah 43 tahunan lah gitu. Nah, itu memang dulunya dipunyai oleh satu orang yaitu Mbah Haji Ladi. Akhirnya dihibahkanlah ke anak-anaknya yang 4 orang ini. Jadi kebun Kangkung Kang Bejo ini yang punya 4 orang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ada ini pergantian pejabat di Kelurahan Sumberjo, yaitu di tahun 2018 oleh Bapak Umar Adi. Nah, beliau tuh terkesima nih, kok ada lahan tidur di tengah kota Balikpapan gitu. Nah, tapi kita pertamanya itu berangkat dari lomba-lomba dulu nih, dari lomba CGH, hatinya PKK, PHBS, itu bahkan kita di hatinya PKK itu sampai juara 1 tingkat provinsi di tahun 2019. Nah, di situ nih akhirnya Pak Umar Adi, Ketua LPM Balikpapan yang waktu itu Ketua LPM Sumberjo yang waktu itu almarhum Bapak Riri, terus Pak Ketua RT 40 dan pemilik lahan ini, gimana kalau Kang Bejo ini dibuat suatu wisata edukasi pembelajaran. Awalnya kita seperti itu. Nah, akhirnya gayung bersambut nih dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kang Bejo. Nah, akhirnya di tahun 2019, tempatnya tanggal 4 Agustus, pertama kali launching kebun Kangkung Kang Bejo gitu. Sangat bersejarah sekali ya, Bu. Iya, kalau misalnya betul. melihat mengkilas balikan sejarah daripada Kampung Kang Bejo sendiri. Dan juga kalau misalnya saya lihat-lihat nih, memang pergerakan dari masyarakat sini sangat antusias ya, apalagi terkait dengan lomba-lomba tadi. Sebelum ini launching pun sudah banyak lomba-lomba yang diikuti, Iya, apalagi benar. sampai provinsi. Tepuk tangan dulu dong, Bu, untuk Kampung Kang Bejo. Kalau boleh tahu nih, Bu, kenapa namanya Kang Bejo? Nah, itu dulunya banyak kali itu ya, baru pertama kita launching itu banyak nih pengunjung yang tanya rumah Kang Bejo di mana gitu. Nah, kenapa kita mengambil nama Kang Bejo? Nah, Kang Bejo itu kepanjangan dari Kampung Sumberjo. Kita singkat menjadi Kang Bejo karena apa? Supaya unik dan gampang diingat gitu. Jadi kan memang kalau suatu tempat wisata tuh kalau yang unik-unik itu malah gampang diingat ya kan. Dari orang apa sih artinya ini? Orang jadi bertanya-tanya gitu Betul kan, Bu. sekali. Nama desa tapi gampang diingat ya. Jadi dari singkatan ya? Betul, dari singkatan. Oke. Terus langsung aja kita next nih guys ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan pembangunan yang ada di sini. Nah, untuk Pokdarwis sendiri, Bu, itu udah berjalan sekitar berapa tahun, Bu, di sini? Kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun.
dari 2019 ya. Nah itu pembangunan yang ada di Kang Bejo ini ada sumbangan dari CSR. Yang pertama itu dari Yamaha yang bisa kita lihat di sebelah sana itu I Love Kampung Kangkung. Itu kita tidak mengajukan proposal, tapi Yamaha datang ke sini. Apa sih yang dibutuhkan sama Pok Darwis Kang Bejo. Terus yang kedua itu ada BPJS Ketenagakerjaan yang bisa kita lihat di sebelah sana, Lamin Kang Bejo. Itu kontribusinya petani yang ada di Kang Bejo ini ikut BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya dibangunlah gazebo itu tadi. Nah akhirnya masuk lagi dari BTPN Syariah. Nah, mereka ini menyumbangkan gapura yang ada di sebelah sana dengan toilet umum. Nah, masuk lagi ada dari PNM yang memberikan ruang pintar atau ruang belajar gratis untuk anak-anak di lingkungan Kang Bejo. Wow. Nah, kalau boleh tahu terkait dengan ruang belajar gratis ya, Bu. Nah, itu di sini ada di sekitar mana sih, Bu? Ada di rumah saya. Oh, ada di rumah Bu ya itu sendiri ya. Betul. Karena gini Mas, sebenarnya kami mau naruhnya di Lamin Kang Bejo. Iya. Tapi kan Lamin ini kadang-kadang disewa ya. Jadi tidak bisa setiap saat kita pakai. Jadi oke lah saya mengambil keputusan sudah di rumah saya aja yang dekat dengan lokasi di Kang Bejo itu. Untuk atraksinya nih Bu, kita mulai ulik satu persatu. Boleh. Mulai dari tadi ada penanaman kangkung ya. Iya. Nah itu bisanya ada di hari apa aja sih Bu? Dan kalau misalnya kita pengen, itu harganya berapa? Harganya berapa? Kalau untuk paket wisata edukasinya itu kami buka di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Weekend kita kita libur. Itu bisa boleh diambil di pagi hari, boleh di siang hari. Terus untuk harga per paketnya itu adalah 30.000 per orang. Ya, jadi selain kita mengedukasi cara menanam dan cara memanen itu kita juga memberitahu Mas, apa sih fungsinya dari kangkung ini, kandungan gizinya apa, terus kangkung ini bisa modifikasi berbagai macam makanan itu apa, contohnya seperti yang ada di depan saya gitu. Jadi kebanyakan dari orang tua murid yang mengikuti anak-anaknya edukasi itu juga nggak paham ternyata banyak sekali kandungan gizi yang ada di kangkung itu tadi gitu. Kadang saya tanya nih, kenapa ibu-ibu atau bapak-bapak kalau kita habis makan kangkung tidur kekenyangan Bu gitu. Nah, padahal tidak, yang membuat kita mengantuk tadi itu adalah kandungan zat besi yang ada di kangkung itu sangat tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kita mengantuk. Yang faktor kedua ya kita kekenyangan itu tadi. Jadi kita tidur. Nah, seperti itu. Terus kita berjalan melewati pematang sawah itu tadi. Ada banyak tumbuhan yang ada di situ. Kita juga menjelaskan. Ini kunyit. Kunyit ini fungsinya seperti ini loh, Nak. Kandungan gizinya ini, fungsinya untuk daya tahan tubuh itu ini. Jadi semua macam tanaman yang ada di Kang Bejo itu kita edukasikan juga ke anak-anak. Jadi dapat plus-plus-plusnya semua. Jadi tadi 30.000 dewasa sama anak-anak sama ya Bu, 30.000. Pulangnya pun membawa hasil yang mereka pelajari. Betul banget. Benar-benar wisata edukasi banget sih di sini. Kalau misalnya kalian ke sini pulang-pulang pasti udah berat, soalnya berat ilmu pasti di sini. Setelah itu juga kalau misalnya lapar bisa langsung ke Pujasera Kang Bejo. Mumer semua. Iya, untuk Pujaseranya nanti kita ulik di akhir ya teman-teman. Nah, langsung aja nih kalau misalnya tadi kita udah mengulik terkait dengan atraksi yang ada di Kampung Kang Bejo. Gimana kalau misalnya kita langsung lihat nih pemandangan Kang Bejo bersama dengan Bu Yati langsung. Yuk kita cus, langsung aja kita lihat-lihat nih guys. Ya, kita sudah berada di Pujasera Kang Bejo. Nah, ini ada salah satu makanan yang menjadi favorit yang sudah viral juga di Kang Bejo. Ini adalah pecel Kang Bejo Bokte. Kalian tahu nggak harganya berapa? Berapa itu Bu kira-kira? Harganya ini hemat di kantong. Untuk yang paket originalnya adalah 7.000 per porsinya. Itu isinya ada nih katanya. Wow, siang-siang nih lihat beginian. Oh ya kan, ada kangkung Kang Bejo, ada togenya, ada tempe, tahu, dan peyek. Ini yang untuk paket original. Tapi kalau mau nambah lagi dengan lauk yang lain boleh. Harganya juga hemat.
Kalau mau nambah ayam Kentucky cukup menambah 8.000 jadi 15.000. Wah. Mau diicipin Mas Raffi? Boleh. Ini kita lagi nyobain yang original nih guys, versi originalnya dulu Kita ya. icip-icip Silahkan. dulu. Ketika kita icip-icip dulu kangkungnya. Kangkungnya dulu kali ya. Oke, ini kangkungnya. Nih guys. Dan ini benar fresh juga ya Bu Iya kangkungnya. benar, langsung dari Langsung kebunnya. dari kebunnya, langsung dimasak nih guys, jadi pecel kangkung Kang Bejo ya. Iya betul. Enak banget sih Bu. Oke Bu, mungkin kita langsung lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke kedai yang di sebelah sini, Mbak. Di sini ini ada menjual berbagai macam makanan juga. Ada opak. Kalau bahasanya Balikpapan opak. Opak, Ya. iya, Itu, betul. kerupuk yang lebar, terus dikasih ini gula merah. Dikasih gula merah. Gula merah. Nah, di sini juga ada es campur dan di outlet yang di sebelah sini ini juga menjual khasnya Kang Bejo. Yang Wah. olahannya seperti ini tadi keripik kangkung. Keripik kangkung. Nah, jadi guys bisa mencari olahan keripik kangkung di kedai yang di sebelah sini ya. Oke. Juga ada es jeruk peras. Nah, harganya 7.000 untuk es jeruk perasnya. 7.000. Ya, oke kita lanjut ke sebelah sana lagi. Oke, boleh. Oh, ini dengan Nah, di sini rawon. ini rawon dan soto. Soto ayam. Dan juga jual berbagai macam minuman juga. Nah, jadi kalau mau beli soto dengan rawon, bonusnya adalah kerupuk, Kerupuk. 1 bungkus. Wow. Ya, paket hemat. Paket hemat Iya, ya. betul sekali. Oke, kita geser ke sebelah sini Oke. lagi. Nah, yang di sebelah sini ini outletnya menjual gado-gado. Gado-gado. Ya, ada gado-gado, ada juga nasi jagung dan nasi campur. Nah, Wah. gado-gadonya ini juga kangkung dan togenya juga dari Kang Bejo juga. Oh, oke. Jadi memang benar-benar masih fresh. Dan apa untuk nasi jagungnya juga sayurnya juga itu tadi tetap lalapan urapnya itu ya. Itu dari Kang Bejo juga. Kelapanya juga kelapa yang ada di Kang Bejo, bukan dari yang lainnya lagi. Jadi bener-bener semua sayuran itu pure dari kampung Kang Bejo ya Bu, yang langsung Nah. diolah, kemudian langsung kita jadikan olahan Iya, kuliner. Dan semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini yang menjual berbagai macam olahan di Pujasera Kang Bejo ini adalah semua warga Kang Bejo. Kang Bejo. Jadi kita memberdayakan dulu masyarakat yang ada di Kang Bejo, baru kita ke lainnya. Karena warga kita kan juga banyak nih. Jadi warga di dalam dulu yang kita berdayakan, baru warga luar. Luar. Wow. Nah, jadi FYI juga nih guys, Kang Bejo ini juga merupakan tourism yang sustainable tourism. Karena tadi termasuk dengan pemberdayaannya, semua langsung dikelola oleh masyarakat daripada Kang Bejo itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian nih mau makan gado-gado, inget ini guys, langsung aja ke warung Makci. Nah, tuh kalau misalnya kalian mau makan soto ayam, ayam goreng kremes, langsung aja datang ke outlet masing-masing di sini. Semua langsung punya berbagai olahan kuliner, langsung bisa kalian santap gitu sih. Langsung aja next kita jalan-jalan nih Bu. Boleh. Kita langsung jalan-jalan aja. lihat-lihat ya. Lihat-lihat pemandangan di Iya, Kangkung. Oke, ayo guys. Nah guys, sekarang kita udah langsung masuk ke tengah-tengah daripada desa wisata Kang Bejo. Di sini nih bisa kita lihat langsung ada tulisan I love Kampung Kangkung. Jadi buat kalian yang kesini gak usah bingung, karena kalau misalnya kalian masuk ke sini sudah pasti ada tulisan wisata Kampung Kangkungnya. Jadi kalian gak bakal tersesat lagi deh teman-teman. Betul nggak Bu Yeti? Betul sekali. Dan Pok Darwis Kang Bejo ini juga ada di Google Map. Jadi nggak bakalan kesasar bagi kalian. Cukup ngikutin Google Map, pasti nyampe di wisata edukasi Kang Bejo. Iya, tadi saya juga pakai Google Maps nggak nyasar sama betul sekali, sekali. Bu. Dan di Kang Bejo ini kita juga ada penerapan sabta pesonanya Mas Raffi. Oh iya, betul. Seperti yang itu aman, Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. kenangan. Nah, untuk parkir sendiri ini kita sudah ada papan penunjuk arahnya ya yang Iya. ini. Berarti untuk parkir di sebelah sana. Bisa untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Nah bener guys. Dan untuk Lamin Kang Bejo itu sendiri berada di sebelah kanan kita. Tadi nah di depan Lamin itulah untuk tempat wisata edukasi menanam kangkungnya. Dan untuk hidroponik serta taugenya itu kita
kita bisa menyusuri nih sepanjang pematang sawah ini. Wow. Lokasinya adalah berada di ujung di sebelah sana. Tapi kalau mau menuju ke sana, saya sarankan tidak memakai high cost ya. Oh iya. Takutnya nanti tertancap di dalam. Iya, daripada berabe kan ya Bu. Sekali. Nah, buat kalian juga yang mau ini, kalau misalnya kalian sudah lihat nih tulisan I love kampung kangkungnya, kalian bisa langsung aja belok kanan untuk parkirnya dulu guys. Baru kita boleh langsung aja jalan kaki ke sini. Bener nggak Bu Yeti? Betul sekali. Oh iya Mas Raffi, mau saya iya. kasih tahu. Ada saksi sejarah bisunya Kang Bejo. Wow, apa itu Bu? Ada bangunan di sebelah kiri kita yang ada tulisan Wonderful Indonesia. Nah, itu bangunan bersejarah sekali. Nah, itulah kalau misalnya dia bisa berbicara, dia akan berbicara bagaimana dulunya Kang Bejo itu. Nah, makanya itu bangunan itu tidak kami pugar, kami perbaiki dan menjadi salah satu spot Foto. Wah, berarti benar kreatif sekali ya Bu warga di sini. Yang bersejarah pun bisa jadi tempat spot foto loh guys, bayangin. Padahal itu dulunya itu adalah gubuk untuk berteduh petani. Jadi sekarang itu difungsikan oleh petaninya menjadi rumah pupuk. Jadi untuk tempat penyimpanan pupuk. Tuh. Nah, karena di sini ini wisata edukasi, jadi kita harus pembelajaran. Kami juga memberitahukan ke masyarakat ya, bagaimana cara penguraian sampah. Nah, ini kami adaptasi ini dari waktu itu kami ada pembelajaran ke Bali. Nah, ini di sana tuh ternyata ada semacam begini. Yuk kita adaptasi karena di Balikpapan kan belum ada. Iya, belum ada. Akhirnya ini diadaptasi loh oleh sekolahan-sekolahan yang ada di lingkungan Kang Bejo. Gitu. Dan mereka kan jadinya bisa mengedukasi ke siswa bahwa teh kotak itu penguraian sampahnya 5 tahun, yang ini berapa tahun, bahkan sampai ada yang tidak dapat terurai gitu. Jadi secara tidak langsung kita mengedukasikan pengunjung yang ada di Kang Bejo bagaimana sih cara penguraian sampah. Oh, luar biasa sekali ya Bu. Tadi mengadaptasi dari Bali ya Bu. Kemudian kita terapkan di sini, lalu kita kreasikan kembali. Dan juga pun tadi kata Bu Yeti telah diterapkan oleh sekolah di sekitar kampung Kang Bejo. Wah, benar-benar edukasi banget nih guys. Kalian kalau misalnya ke sini dari sekitarnya pun juga sudah pasti teredukasi guys. Bener nggak Kak Tika? Iya, benar banget. Nah, selain itu juga kita mengambil pelajaran dari kemarin studi banding di Bali, yaitu ada homestay juga Mbak Tika. Oh, ada homestay. Ada homestay-nya, Di Bu. mana itu, Ibu? Ada di sebelah sana. Dan itu ada 14 kamar di Kang Bejo. 14 kamar. Betul, dan itu tarifnya itu per harinya 200.000. Itu sudah plus sarapan pecel. Wow. Nah, ya kan? Jadi begitu bangun bisa ngeliat nih hamparan sawah yang ada di Kang Bejo, bisa menghirup udara segar. Biasanya kalau di kota itu hiruk pikuknya, asap-asap. Nah, di polusi sini udara ya kalau di kota. langsung bisa berinteraksi dengan petani yang ada di Kang Bejo. Sambil makan pecel itu. Betul ya, Bu. sekali. Jadi pecel di Kang Bejo tuh 6:30 sudah ada dia. Oh. Jadi kita nih guys, kalau misalnya kita homestay di sini, bangun pagi-pagi, keluar buka pintu, langsung lihat view kangkung yang seluas ini pagi-pagi, dan langsung aja sarapan di pecel kangkungnya tadi. Bener nikmat banget Tapi sih. sebelum sarapan Mbak Tika dan Mas Raffi juga bisa kita jogging track di sini loh. Oh iya, betul Sambil banget. olahraga kecil. Olahraga Jadi, kecil gitu ya Bu. hemat lagi. Nah, kita ulang lagi dari tahun 80-an ya. Waktu itu di sebelah sini, di sebelah kanan kita ini adalah dulunya kebun kangkung memang. Dan di sebelah kiri kita ini dulunya adalah kebun padi. Oh. Padi. Nah, sama Mbah Haji Ladi itu disamaratakan menanam kangkung. Kenapa? Karena dulunya itu kita untuk mesin ini ya, apa namanya ini, anu padi itu jauh. Jalan kaki itu sekitar 5-10 km. Dan masa panennya pun lama. Makanya di sama Mbah Haji Ladi disamaratakan menanam kangkung semua. Jadi fokus ke kangkung. Betul. Nah, pada tahun 2020 kita dilanda Covid, itu malahan Kang Bejo ini rame, Mbak. Karena para pengunjung itu bisa membeli langsung makanan yang fresh yang ada di Kang Bejo. Dan di tahun 2020 itu kita pertama kali menjadi Kampung Tangguh Nusantara. Wow. Itu ditunjuk langsung oleh Polri dan TNI. Sebelumnya itu kita menjadi kampung siaga Covid, naik level. Dan di tahun 2021 kami menjadi kampung ketahanan pangan. Wow. Gitu. Itu juara 3 kita. Wow. Tepuk tangan dulu nih buat dari Kang Bejo sendiri udah
sangat menimbulkan banyak impact banget nih buat masyarakat di sini. Sampai juga mendapat penghargaan dan juga penghargaan pun nggak main-main ya Bu. Betul. Aduh. Banyak sekali Pak. Iya. Dan juga terkait dengan desa wisata juga mendapat penghargaan nggak sih Bu? Oke, kita berbicara tentang Kang Bejo dan desa wisatanya Oke. ya. Kita tuh berawal dari lomba di tahun 2021. Itu kami mengikuti lomba Pok Darwis tingkat kota dulu. Tingkat kota. Alhamdulillah Kang Bejo menjadi juara 1 tingkat kota. Wah. Dilanjut di bulan September dan Oktober, tepatnya di tanggal 5 Oktober itu saya dan Bapak Ketua Pok Darwis Kang Bejo itu presentasi di Samarinda mengenai Kang Bejo. Itu kita memperoleh juara 1 tingkat provinsi se-Kalimantan Timur di tahun 2021. Dan di tahun 2023 kemarin kita mengikuti Anugerah Desa Wisata di kurasi 4.573 desa se-Indonesia. Kita masuk di kurasi 300. Wah. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya guys. Mudah-mudahan kita minta doanya dan dukungannya semua. Mudah-mudahan di ADWI tahun 2024 kita masuk di 75 besar dan Mas Menteri bisa ke Balikpapan. Amin. Nah nih guys, Dan dukungannya. untuk kita sendiri warga Balikpapan, yuk kita sama-sama berdoa agar di ADWI nanti kita Kampung Kang Bejo juga bisa meraih nih di 75 besar untuk anugerah desa wisatanya ya Bu. Betul sekali, karena kita mewakili Kota Balikpapan dan membawa nama baik Kota Balikpapan. Masuk ke 300 itu saja saya sungguh tidak menyangka gitu. Bisa mengharumkan nama Balikpapan di 300 besar se-Indonesia. Oke. Tapi menurut Bu Yeti sendiri terkait dengan anugerah tadi, menurut Bu Yeti sendiri apa sih yang menjadi poin penting untuk Kampung Kang Bejo ini supaya lebih terlihat menjadi daya tarik tersendiri, karena kan bisa sampai 300 itu tentunya ada daya tarik tersendirinya kan Bu? Ya, kalau menurut kurasi dari 300 besar itu tadi, yang menjadi poin penilaian itu adalah di daya tarik pengunjung itu ada, terus kreator dan digitalnya itu juga ada, CHSE-nya juga ada, souvenir juga ada, homestay-nya juga ada. Jadi ada 7 kriteria yang harus kita penuhi. Nah itu nanti akan kita kuatkan di bagian yang mana, kayaknya kalau di Kang Bejo kita akan menguatkannya di homestay dan daya tarik pengunjung. Sama digital kreator. Jadi nanti kami akan meminta bantuan ke Dinas Pariwisata untuk membantu di digital kreatornya, terutama konten-kontennya mungkin agak lebih rapi dan lebih menarik lagi. Juga saya minta bantuan juga dari Duta Wisata ini. Boleh Bu. Gitu. Iya, dan kami sendiri dari Duta Wisata juga sangat senang sekali bisa mempromosikan desa wisata Kang Bejo ini, karena balik lagi tadi telah mendapatkan banyak penghargaan dan patut nih guys kita apresiasi, apalagi dengan Pok Darwisnya Bu Yeti sendiri. Kita tepuk tangan dulu terkait dengan pengorbanannya selama ini sampai bisa menjadikan desa wisata ini terkenal di masyarakat. Bukan hanya Balikpapan aja loh guys, tapi juga di luar masyarakat Balikpapan pun sudah tahu kalau misalnya ada desa wisata Kang Bejo. Oke guys, sekian dulu nih kita udah ngobrol panjang lebar terkait dengan desa wisata Kang Bejo bersama dengan Bu Yeti sendiri selaku penggiat dari Kang Bejo, dan pastinya ini sangat insightful banget ya. Bener banget nggak sih Kak Tika? Iya bener banget. Jadi kita dapat mengulik-ngulik di sini tadi ya Bu ya. Terus kita dapat banyak mendapatkan informasi juga yang ada di sini. Betul banget, terkait dengan tiket masuk sudah, terus atraksi yang ada di sini, nanam kangkung, belajar hidroponik, terkait dengan homestay-nya sendiri, apalagi di sini juga menyediakan berbagai macam olahan kuliner yang tadi sudah kalian saksikan sendiri. Bener-bener kalau saya sih pengen sih setiap minggu ke sini paling nggak minimal nih cuman untuk makan pecelnya. Bener banget nggak sih Bu? Jadi mungkin sekian dulu untuk Ceriwis pada kali ini. Ceriwis, cerita wisata di Kang Bejo. Yeay, see you.